Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firman Santoso, salah satu dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman pada program studi ilmu komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi, Sukoharjo, Situbondo. Dalam kesempatan ini, saya membuat video yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen SMART yang berisi mengenai pernyataan dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Deskripsi singkat pada mata kuliah dasar pemrograman ini menekankan pada mahasiswa tentang pengetahuan konsep dasar pemrograman atau bahasa pemrograman, membangun kemampuan dasar logika dan pemrograman dari mulai memahami flowchart, tipe data, variabel hingga ke membuat program sederhana. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode DIE yang merupakan kepanjangan dari Delivery, Interaction, dan Assessment, berkaitan dengan bagaimana cara menyampaikan materi kuliah yang saya ampu disebut dengan delivery. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan metode ceramah dengan media pembelajaran berupa slide PowerPoint, laptop, LCD proyektor, sedangkan pada sesi praktek, saya menggunakan tools Apache NetBeans IDE dalam implementasi bahasa pemrograman Java. Selain itu, bagaimana membangun interaksi bersama mahasiswa selama proses perkuliahan, sehingga dalam setiap kali tatap muka, saya menyampaikan kepada mahasiswa agar bisa lebih aktif dan menyampaikan pertanyaan atau pendapat yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Dan juga dapat menjawab beberapa pertanyaan yang saya utarakan, dalam hal ini disebut interaction. Dan tentunya saya sebagai dosen bisa mengukur penilaian masing-masing mahasiswa secara objektif yang disebut assessment. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah dasar pemrograman diantaranya 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, memiliki sikap profesional serta menjunjung tinggi etika profesi dan integrasi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, memiliki pengetahuan dasar logika pemrograman dan pemecahan masalah dalam pemrograman. Dan yang kelima, memiliki pengetahuan dasar macam-macam bahasa pemrograman. Yang keenam, mahasiswa memiliki pengetahuan dalam mendefinisikan variabel dan tipe data. Terakhir, memiliki pengetahuan menyusun algoritma dalam bentuk flowchart dalam menyelesaikan masalah secara mandiri dan terstruktur. Mata kuliah dasar pemrograman yang saya ampu ini merupakan mata kuliah wajib yang berada di semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Dalam satu semester, saya mengadakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali tatap muka pada kegiatan pembelajaran yang diawali dengan kontrak perkuliahan dan dilanjutkan dengan materi-materi yang disampaikan pada setiap pertemuan, serta ulangan tengah semester dan ditutup dengan ujian akhir semester. Adapun materi atau pokok bahasan dasar pemrograman diberikan kepada mahasiswa, 1. Memahami konsep algoritma dan pemrograman. Yang kedua, memahami bahasa algoritmik dan bahasa pemrograman, memahami simbol-simbol flowchart dan fungsinya, membuat flowchart dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, memahami variabel, konstansa, dan macam-macam tipe data. Yang kelima, memahami konsep bahasa pemrograman Java, memahami jenis operasi input dan input. Dan yang ketujuh, mahasiswa memahami operator pada bahasa pemrograman Java. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan kondisi if. 9. Mahasiswa mampu memahami dan menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan if-else. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan menyusun algoritma
dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan if di dalam if. 11. Mahasiswa mampu memahami dan menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan perulangan, looping, for, while, do while. 12. Mahasiswa mampu memahami dan menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan perulangan repeat. Yang ke-13. Mahasiswa mampu memahami menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan perulangan di dalam perulangan. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang array. Dalam penilaian atau asesmen terhadap mahasiswa meliputi presensi kehadiran 20%, tugas sebesar 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 20%, dan 40% untuk ujian akhir semester, sehingga keseluruhan menjadi 100%. Berikutnya merupakan salah satu cuplikan pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman. Mari kita simak bersama video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali di mata kuliah dasar pemrograman. Teman-teman semua, saat ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat ya. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang tipe data dan variabel. Jadi yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita lebih banyak materi, hari ini antara materi dan praktek kita sama-sama ada. Teman-teman semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, saya mohon Kosma untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan Kosma. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini dimulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Semoga pembelajaran siang hari ini bisa membawa kebaikan dan tambahan ilmu kepada kita semua. Teman-teman semuanya, sebelum kita ke tipe data dan variabel, minggu lalu kita kan sudah di pertemuan ketiga. Ada yang ingat nggak kira-kira membahas tentang apa? Saya, Pak. Oh iya, silakan Mbak Farah. Minggu lalu selain melanjutkan pembahasan flowchart, Bapak juga menjelaskan bagaimana cara menampilkan output atau menampilkan teks dengan menggunakan bahasa pemrograman dengan menggunakan aplikasi ID Apache NetBeans. Sebelumnya saya mohon izin untuk mempraktekannya, Bapak. Ya, dipersilahkan. Langkah awal kita dapat membuat project baru, lalu kita pilih Java with N, kita klik next, lalu kita namai programnya, projectnya. Contohnya latihan, lalu kita klik finish. Kita dapat menghapus beberapa script yang tidak diperlukan. Untuk menampilkan teks pada Java, kita bisa mengetik system out dot println buka kurung ketik 2, kita ketikkan saya belajar Java. Kita tutup. Lalu kita run. Maka akan memunculkan teks yang ada di dalam kurung tersebut. Demikian, Bapak. Oke, baik. Saya kira Mbak Farah sudah bisa mewakili pemahaman tentang pertemuan yang lalu ya, teman-teman? Ya. Oke, hari ini kita akan ke pertemuan berikutnya yang membahas tentang tipe data dan variabel. Di dalam bahasa pemrograman atau di dalam menjelaskan suatu proyek-proyek pasti sering kita temui, teman-teman semua. Oke, kita mulai. Namun sebelum kita mulai membahas tentang tipe data dan variabel, kita coba perlu mengulang apa yang disampaikan Mbak Farah tadi dengan sedikit kasus yang berbeda. Nanti saya lihat pemahaman
teman-teman semua kira-kira seperti apa. Dengan membuat proyek baru bisa diikuti ya. Kita buat proyek baru, namanya kita kasih latihan kedua lah. Latihan kedua, ingat jangan sampai menggunakan spasi. Tetap seputar tentang sistem Outprint saja. Kita hapus beberapa codingan yang tidak kita perlukan. Kemudian system.out.println, gunakan tanda petik 2 baik di awal ataupun di akhir. 6 ditambah 5. Kemudian kita buat di baris berikutnya juga sistem outprint. Sistem outprint sama menggunakan println atau println tanpa menggunakan tanda petik 2. Jadi langsung 6 ditambah 5. Nah, selesai ya? Ya. Kemudian kita run, kita jalankan. Maka di sini akan terdapat hasil yang berbeda. Meskipun isinya sama-sama 6 ditambah 5. Kira-kira teman-teman ini ada yang bisa menjelaskan nggak penyebab kok outputnya bisa berbeda? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Mungkin begini, Pak. Dari skrip yang pertama yang ada di dalam guru itu dianggap sebagai teks, sedangkan yang di bawah atau yang kedua itu ditampilkan sebagai operasi. Jadi, untuk angka 6 dan 5 itu ditampilkan sebagai angka, dan plus itu dianggap sebagai operasi bilangan. Sehingga menampilkan hasil penjumlahan dari 6 plus 5 sama dengan 11. Mungkin pemahaman itu yang dapat disampaikan. Oh ya, benar. Sudah bagus. Jadi, apa yang sudah disampaikan Mbak Farha tadi sudah benar, teman-teman. Maka di sini akan menampilkan output yang berbeda. Karena pada sistem outprint yang pertama itu menggunakan tanda petik 2 ya. Baik di depan dan di akhir. Maka ini akan dibaca teks atau kalimat. Kemudian berikutnya kita beralih ke pembahasan ke tipe data dan variabel. Ini tadi sekedar mengulang materi yang sebelumnya, menguatkan apa yang sudah disampaikan Mbak Farha tadi. Baik, tentang tipe data dan variabel, teman-teman semua. Jadi tipe data dan variabel ini, setiap data itu memiliki informasi yang khas. Jadi perlu kita memahami ini. Informasi inilah yang membedakan suatu data dengan data yang lainnya. Informasi yang dimiliki oleh semua data, ya, di antara lain ada tipe data, ada variabel, dan juga ada nilai. Apa itu tipe data? Jadi tipe data itu jenis suatu data, sedangkan variabel itu nama suatu data. Kemudian nama inilah yang nanti merupakan menjadi ciri pembeda utama dari data yang satu dengan data yang lainnya. Kemudian nilai itu apa? Nilai itu harga dari suatu data. Jadi nantinya ketika kita mengerjakan suatu proyek atau suatu kasus contoh program, nilai inilah yang nantinya akan dioperasikan saat program berjalan. Jadi tentang tipe data, di tipe data ini saya bagi beberapa bagian. Yang pertama tipe data number. Tipe data number pun ada 2, ada integer number, ada floating point number. Yang pertama integer number. Integer number itu ada 4, ada byte, ada short, ada in, ada long, teman-teman semua. Kemudian yang floating point number ada 2, ada float, ada double. Berikutnya tipe data karakter. Jadi ada tipe data karakter. Tipe data karakter itu ya sesuai dengan namanya, karakter atau huruf ya. Atau huruf. Jadi di Java itu direpresentasikan oleh char. Jadi cara nulis tipe data karakter itu pakai char, teman-teman. Caranya itu menggunakan tanda petik 1. Kalau tadi yang kita contohkan pakai tanda petik 2 ya. Lalu tanda petik 2 itu digunakan untuk apa, Pak? Nanti di belakang akan kita sampaikan. Oh ya, di tipe data string. Nah, tipe tanda petik 2 itu digunakan di tipe data string. Jadi tipe data string itu berisikan kumpulan karakter. Tipe data string itu berisikan kumpulan karakter atau
sederhananya itu kumpulan teks atau teks. Gitu. Jadi di Java tipe data string itu direpresentasikan atau cara penulisannya itu dengan keyword atau kata kunci string. S-nya besar, S-nya gede ya, besar. Untuk membuat string di Java kita menggunakan karakter petik 2. Kalau tadi char menggunakan petik 1. Jadi default value-nya di dalam string itu 0, teman-teman. Ini berkaitan dengan tipe data. Ini perlu dan sangat penting kalian pahami. Nanti di akhir sesi akan saya berikan tabel tipe data. Berikutnya, setelah tipe data, kita perlu memahami juga namanya variabel. Kenapa saya katakan perlu memahami? Jadi untuk menguatkan tentang tipe data itu kita perlu memahami lebih dahulu tentang apa itu variabel. Karena tipe data dan variabel ini merupakan istilah di dalam algoritma dan pemrograman yang akan sering dijumpai oleh kalian nantinya. Kalau kita ilustrasikan, misalkan di slide di depan ada sebuah gelas berisikan cairan kuning. Ya, cairan berwarna orange, jeruk lah. Anggap aja gelas berisi jeruk, jadi es jeruk ya. Kemudian variabel itu dianggap kita ilustrasikan sebagai wadahnya atau gelasnya, sedangkan isinya itu adalah tipe data. Cairan berwarna orange. Anggap saja air yang berisi es jeruk. Jadi kira-kira di sini bisa kita ketahui atau bisa kita artikan variabel itu adalah sebuah penanda. Sebuah penanda atau identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Teman-teman semua. Atau definisi lain itu variabel itu suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program yang nilainya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi nilai dari variabel tersebut yang nantinya bisa kita ubah-ubah. Tadi di depan sudah ngomong tipe data, kemudian variabel. Misalkan tipe data kita memiliki variabel yang nilainya berisikan nama mahasiswa. Berarti misalkan nama variabel nama mahasiswa sama dengan Farah. Berarti tipe datanya tipe data apa? String. Ya. Karena berisi nama mahasiswa. Kalau kelas kalau kita kan kelas B, Putri ya. Kalau Putra kelas A, berarti tipe datanya apa? Char ya, penulisannya char ya. Benar. Jadi char kelas sama dengan tanda petik 1, baik di depan, baik sebelum atau sesudah, kemudian B. Kayak itu ya teman-teman. Berikutnya, ada suatu latihan yang berkaitan dengan tipe data. Pemahaman tipe data, variabel, dan nilai. Nah, bisa dilihat secara bersama, terdapat sebuah balok memiliki panjang 7 cm, lebar 4 cm, dan tinggi cm. Maka berapakah volume balok tersebut? Nah, nanti kita selesaikan secara bersama-sama menggunakan bahasa pemrograman Java. Namun, untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian di dalam memahami variabel, kira-kira dari deskripsi di depan membutuhkan berapa variabel? Mohon izin jawab, Bapak. Ya, silakan. Melihat dari pertanyaan tersebut, dari penjelasan yang sudah Bapak paparkan, untuk penyelesaiannya kami kira membutuhkan 4 variabel. Membutuhkan 4 variabel. Semuanya sepakat? Sepakat. Kira-kira dari 4 variabel tersebut ada bisa menyebutkan variabel apa saja? Saya Bapak. Mbak siapa namanya? Eni. Mbak Eni, silakan Mbak Eni. Baik, jadi dari 4 variabel yang dibutuhkan di pertanyaan tersebut itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada 1 variabel input, yang kedua variabel output. Untuk variabel inputannya itu ada variabel panjang, variabel lebar, juga variabel tinggi. Lalu variabel input tersebut diproses dengan menggunakan
dengan ditambahkan variabel volume sehingga menghasilkan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Bagus. Kira-kira bisa nggak Mbak Eni ini menentukan dari keempat tersebut tipe datanya apa saja? Bisa Bapak. Tipe data apa saja? Karena ke semua variabel itu berupa angka, jadi tipe datanya berupa integer. Oh, bagus. Semuanya sepakat ya? Sepakat. Berarti tipe data dari keempat variabel itu menggunakan tipe data Integer. Oke, sekarang kita buktikan dengan menyelesaikan menggunakan bahasa pemrograman Java. Yuk buat project baru. Oke, buka NetBeans-nya teman-teman. Ya, buat project baru. Oke, bagus. New project Java with N, kemudian next kita latihan tipe data, meskipun di dalamnya ada pembahasan tentang variabel juga. Seperti biasa kita hapus saja beberapa script yang tidak kita perlukan biar lebih simple. Tadi sepakat semuanya bahwa memerlukan 4 variabel ya? Ya. Di dalam operasi menghitung volume balok. Variabel pertama panjang. Semuanya menggunakan tipe data integer, panjang, koma, apalagi tadi? Lebar, kemudian tinggi, koma, volume. Selesai. Jadi panjang sama dengan 7 ya, kemudian lebar sama dengan 4 titik koma dan tinggi sama dengan 3. Ini adalah yang disampaikan Mbak Eni tadi, ini merupakan suatu proses inputan ya. Dibagi 2 tadi nyampaikannya. Kemudian kita buat prosesnya, kita panggil variabel volume sama dengan proses ini ya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Selesai. Kok ada errornya nih? T-nya T kecil Bapak. Oh iya, T-nya harusnya T kecil karena variabelnya T-nya kecil ya. Bagus. Kemudian kita panggil atau kita buat outputnya sekarang menggunakan script system print. Ya. Bisa menggunakan shout, kontrol spasi. Maka langsung muncul sistem out print. Kita beri deskripsi volume balok sama dengan, maka variabelnya kita panggil setelah setelah tanda petik 2. Variabel apa yang perlu kita panggil? Volume. Nah, seperti ini. Kok error ini? Tidak ada plusnya. Kemudian kita jalankan. Run. Volume balok sama dengan 84. 7 dikali 4 dikali 3, hasilnya 84. Nah, di sini adalah contoh dari penerapan tipe data, variabel dan nilai. Nilainya apa bisa dirubah-rubah Pak? Bisa dong. Misalkan panjangnya kita rubah dari 7 kita rubah 10 misalkan. Kita jalankan lagi, maka hasilnya akan berubah. Yang tadinya 80 berapa tadi menjadi 120. Ya? Ya. Oke, baik. Saya kira cukup pertemuan hari ini pembahasan tentang tipe data dan variabel. Saya harap kalian bisa mengimprovisasi sendiri terkait dengan bagaimana penerapan tipe data dan variabel. Untuk minggu depan nanti saya akan membawa proyek yang harus kalian selesaikan. Siap ya? Siap. Oke, semoga ada manfaat barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.